Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa yaqina. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahlin nar. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat dan pertolongannya kita bisa kembali bertatap muka, bermuajahah dalam kajian ilmu ini yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga selesai kajian ini kita semua ditambah-tambah pahalanya oleh Allah, dilebur dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga mudah-mudahan kajian ini bisa bermanfaat untuk para jamaah semua umumnya dan khususnya untuk diri pribadi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ya, salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, juga kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baiklah pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang tayamum ya. Tayamum merupakan cara bersuci, pengganti dari wudu dan juga mandi. Disebutkan dalam kitab ini, at-tayammumu huwa isalut turabi ilal wajhi wal yadaini bi syara'ita makhsusatin. Yaitu menyampaikan tanah, debu, ke wajah dan kedua tangan ya, dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Jadi untuk tayamum itu adalah menyampaikan debu ke wajah dan juga ke tangan, gitu ya, kepada kedua tangan dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan tentunya. Wa yasihhu tayammumu fil hadari was safari. Sah orang melakukan tayamum dalam keadaan hadir dan juga perjalanan. Maksud hadir di sini adalah dia tidak melakukan perjalanan gitu ya, ada di rumah, ada di tempat tinggalnya masing-masing. Boleh melakukan tayamum? Boleh ya, namun nanti ada beberapa ketentuan-ketentuan ya. Diperbolehkannya tayamum ketika hadir dan diperbolehkannya tayamum ketika safar ya. Wa yudzi'u anil hadasil asghari wal akbari. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwasannya
eh, tayamum itu bisa ya menghilangkan hadas kecil dan juga bisa menghilangkan hadas besar. Ya, sebagai pengganti wudhu dan juga sebagai pengganti mandi. Ya, artinya diperbolehkan tayamum itu untuk menghilangkan hadas kecil dan untuk menghilangkan hadas besar. Ya. Kemudian wa syaraitu sihhatihi. Adapun syarat-syarat sahnya tayamum. Nah, ini perlu diperhatikan ya para jamaah semuanya. Yang pertama adalah faqdul ma'i hissan au syar'an, yaitu tidak adanya air secara indra ya atau syar'an secara syara. Ya, secara kasat mata dan secara tidak kasat mata. Ya. Secara hissi dan juga secara syar'i. Nah, apa yang dimaksud sepinya air atau tidak adanya air secara indra? Fal faqdul hissi huwa adamu wujudil ma'i ba'da talabihi. Ya, yaitu yang dimaksud dengan tidak ada air secara hissi atau indra ya adalah yaitu tidak adanya air setelah mencarinya fi haddil ghausi mutlaqan, yaitu dalam jarak 300 ziro atau kurang lebih 150 meter. Ya. Jadi ada yang namanya haddul ghaus. Ya. Haddul ghaus itu adalah jarak di mana kita masih ya diwajibkan untuk mencari air, ya, mencari air, yaitu kurang lebih 150 meter atau 300 ziro, ya, atau 300 ziro. Nah, mutlakon baik kita yakin adanya air di sana, ya. Setelah mencapai 300 ziro maupun tidak ada keyakinan. Artinya kita diharuskan untuk mencari. Ya. Harus mencari terlebih dahulu jarak 150 meter atau 300 ziro. Jadi tidak boleh kita melakukan tayamum sebelum kita mencari air dulu. Ya, mencari air terlebih dahulu. Ya. Contoh misalkan di kampung kita tidak ada air. Nah, kemudian kita cari 150 meter dari tempat kita. Ya, itu harus. Kenapa? Karena tidak boleh kita tanpa mencari air terlebih dahulu, tidak ada air misalkan di tempat kita, langsung kita melakukan tayamum. Nah, itu tidak diperbolehkan. Ya, kita harus mencari dulu, yaitu tadi itu jaraknya haddul ghaus sepanjang 150 meter kurang lebih atau 300 ziro. Kemudian ada juga yang namanya wa fi haddil qurbi inda tayaqunihi, yaitu jarak dekat, ya, kurang lebih 9.000 ziro atau sekitar kurang lebih 4,5 km. Nah, pencarian dalam jarak ini hanya wajib dilakukan jika kita meyakini keberadaan airnya. Ya, contoh misalkan setelah kita mencari 150 meter tidak ada air. Namun ada informasi bahwa kurang dari 9.000 ziro ya, atau sekitar 4,5 km, kurang dari tersebut atau maksimal segitu ya 4,5 km, ada air di sana. Dan baru saja ada orang mungkin ya yang mengambil air di tempat tersebut. Nah, maka kita ke sana ya. Wajib kita
ya untuk mengambil air tersebut. Karena masih ada jarak 9.000 ziro, ya, masih dalam jangkauan istilahnya. Jangkauan kewajiban, jarak dekat itu jarak dekat termasuk 4,5 km. Nah, wajib kita mengambil air tersebut, ya. Tidak boleh bertayamum kalau memang kita yakini di tempat sana itu ada air, ya. Kalau ragu-ragu gimana? Misalkan katanya, tadi banyak yang ambil air di situ, tapi nggak tahu informasi nih ya, menurut informasi, tapi nggak tahu kalau sekarang apakah sudah habis ataukah masih ada. Nah, karena ragu-ragu di situ ya, ihtimal ada, ihtimal tidak ada, maka tidak diwajibkan untuk ke sana. Ya, ke sana itu mengambil air apabila kita meyakini ada air. Ya. Tapi kalau tidak ada air, ragu-ragu gitu ya, maka tidak diwajibkan. Maka silahkan diperbolehkan untuk bertayamum. Ya. Wala yajibu talabuhu fi ab'ada dzalik min dzalik, dan tidak diwajibkan kita mencari air yaitu pada jarak yang lebih jauh dari haddul qurab, ya, dari jarak yang dekat, ya, meskipun min dzalik, ya, meskipun kita meyakini ada air di belah sana, tapi kita tidak diwajibkan, ya, tidak diwajibkan untuk mencari air lebih dari 9.000 ziro atau 4,5 km. Ya, begitu ikhwan rahimakumullah. Nah, itu disebut kalau jarak lebih dari 4,5 km atau 9.000 ziro, wa huwa al-musamma bihaddil bu'di. Nah, itu disebut dengan haddul bu'di. Jadi ada haddul ghaus, ada haddul qurbi, ada haddul bu'di. Nah, itu ikhwan rahimakumullah. Naam, yundabu ta'khirus shalah in tuyqina husulul ma'i akhiral waqti liyusalliha bil wudu. Betul katanya. Disunnahkan kita untuk mengakhirkan sholat apabila kita yakin dapat menghasilkan air pada akhir waktu. Ya, supaya apa? Supaya kita melaksanakan sholat itu dengan bersuci menggunakan wudhu. Nah, ya, jadi sunnah kita. Contoh misalkan kita sekarang misalkan sholat asar itu jam 3:30. Kita disunnahkan, ya, untuk mengakhirkan sholat sampai contoh misalkan jam 3:15. Sunnah kita, ya, untuk mengakhirkan sholat, melakukan sholat. Kalau memang, ya, kita yakini bahwa ada air, ya, di akhir waktu tersebut atau sebelum atau mendekati akhir waktu tersebut, ya. Kalau yakin kita, tapi kalau tidak yakin maka tidak disunnahkan. Kita tetap melaksanakan tayamum, ya, untuk melaksanakan sholat zuhurnya. Nah, itu yang pertama, ya. Syarat yang pertama adalah tidak ada air secara indra atau secara syar'a. Apa syar'a? Wa faqdus syar'i ka'an khafa min isti'mali al-ma'i maradon, ya, seperti takut, ya, dalam menggunakan air karena sakit, ya. Contoh misalkan kita tidak diperbolehkan menggunakan air oleh dokter karena punya penyakit tertentu, maka diperbolehkan dalam keadaan sakit kita menggunakan turab, ya, atau bertayamum menggunakan tanah untuk melaksanakan sholat. Au ziyadatahu, atau misalkan kalau kita menggunakan air tambah sakitnya. Au but aburihi,
ya, atau misalkan eh, karena kita aubut abur ihi, atau kita dengan menggunakan air bisa pemulihannya lambat, ya, tidak cepat sembuh gitu. Maka diperbolehkan kita bertayamum, ya, dengan menggunakan tanah untuk melaksanakan sholatnya. Au hudusa syai'nin fahishin fi adwin zahirin, atau misalkan akan muncul, ya, satu aib, satu ceda atau luka yang jelek dalam anggota zahir, misalkan di wajah, di tangan, ya, itu tidak diperbolehkan, ya, bisa terlihat jelek misalkan kita, ya, karena sebab menggunakan air, maka kita itu akan buruk, ya, terdapat luka yang jelek, ya, dalam anggota tubuh yang zahir. Oh, jangan, ya. Tetap Islam itu menjaga keindahan, ya, sampai-sampai tidak diperbolehkan, ya. Artinya diperbolehkan kita menggunakan tayamum untuk melaksanakan sholat, ya, apabila hal tersebut bisa terjadi jika menggunakan air. Atau juga ka'an hala bainahu wa bainal ma'i adwun au sab'un. Ya. Yang dimaksud dengan tidak ada air secara syar'i juga adalah air ada, tapi antara kita dan air, ya, itu ada musuh misalkan. Kita harus melewati musuh dulu sehingga nyawa terancam, atau binatang buas misalkan. Kita bisa melaksanakan tayamum, misalkan wudu dengan mengambil air, cuman resikonya besar. Ada musuh, ya, atau ada binatang buas. Nah, itu tidak diperbolehkan, ya. Kita pindah ke tayamum. Atau ka'an ihtaja ilal ma'i li'atshi hayawanin muhtaram. Atau juga dibutuhkan air tersebut karena kehausan, yaitu hewan-hewan yang muhtaram, ya, hayawanil muhtaram, hewan-hewan muhtaram. Nah, begini, kalau misalkan kita punya air, contoh misalkan, ya, kita punya air 1 gelas misalkan, penuh, ya, tidak ada air lagi. Nah, utama mana? Ini air dipakai untuk berwudu, ya, untuk melaksanakan kewajiban sholat, atau ada di sisi lain yang disebut dengan hayawanin muhtaram, itu hewan-hewan yang dimuliakan, kehausan. Apakah dahulukan wudu dengan menggunakan air ini, atau air ini diberikan kepada hewan muhtaram karena mereka kehausan? Maka katanya termasuk juga tidak ada air secara syar'i, kita memberikan air, ya, untuk minumnya hewan muhtaram itu lebih didahulukan. Ya, artinya kita berwudu atau bertayamum dengan menggunakan tanah, gitu, ya. Nah, disebutkan katanya apa itu hayawan muhtaram? Hayawan muhtaram itu adalah alladzi la yubahu qatluhu, yaitu hewan, ya, yang tidak diperbolehkan untuk dibunuh, ya. Termasuk manusia juga, ya. Manusia juga termasuk hewan, ya. Hewan yang berakal. Nah, makanya sebutnya juga hayawanun natiq, itu hewan yang berakal, ya, tidak diperbolehkan juga, ya, untuk dibunuh. Nah, pasti, ya, ada hewan muhtaram, ada hewan ghair muhtaram.
Nah, siapakah hewan ghairu muhtaram? Yang pertama adalah termasuk hewan ghairu muhtaram adalah tarikus sholah, yaitu orang yang meninggalkan sholat. Nah, orang yang meninggalkan sholat adalah orang ya yang termasuk hayawanun ghairu muhtaram, tidak dimuliakan. Kemudian wazani muhson, yaitu orang yang berzina ya, yang muhson, yang pernah atau sudah menikah. Wal kafir harbi, kafir yang memerangi umat Islam. Wal murtad, yaitu orang yang berpindah agama, keluar dari agama Islam. Wal kalbul aqur, yaitu anjing gila. Wal khinzir, dan khinzir, babi. Ya. Nah, kelima ini, tarikus sholah, orang yang sholat, orang yang berzina muhson, kafir harbi, murtad, kalbul aqur, dan khinzir. Berarti 6 golongan ini adalah hayawanul ghair muhtaram. Ya, hewan yang tidak dimuliakan. Artinya apa? Artinya ketika ada air gitu ya. Ketika ada air untuk melaksanakan wudu, kemudian ada di antara keenam golongan ini yang kehausan, maka disebutkan dalam kitab ini ya, tidak diperbolehkan kita memberi minum kepada yang golongan 6 ini ya, tapi kita gunakan untuk wudu. Nah, insyaallah ini saking pentingnya ya, yaitu kita jangan sampai kita menjauhi atau jangan sampai kita termasuk orang-orang yang ke 4 golongan ini ya. Kalau kalbul uqur dan khinzir kan kita tidak mungkin ya. Babi dan anjing kan tidak mungkin. Tapi kalau orang yang meninggalkan sholat, kemudian orang yang berzina, kafir harbi atau murtad, na'udzubillah min dzalik, nah ini termasuk hayawanun ghairu muhtaram yang tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ada air untuk berwudu ya, dan di sisi lain ada salah satu dari 6 golongan itu kehausan, maka dahulukan untuk berwudu. Biarkan mereka semua ya. Nah, di sini mungkin menunjukkan bahwa pentingnya kita menjauhi 4 golongan tersebut. Jangan sampai kita termasuk dari 4 golongan tersebut ya. Nauzubillahi min dzalik. Cuman mungkin pada realitanya kita ya kemanusiaan pada akhirnya. Ya mudah-mudahan saja dengan kita kasih air minum tersebut ya, dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian ikhwani rahimakumullah, wa yushtaratu li sihhati tayammumi aidan kaunuhu ba'da dukhulil waqti wa ba'da izalatin najasati wa ma'rifatil qiblati wa la yusalliya bihi aksara min faridah wa yusalliya bihi ma sya'a minal janaiz wan nawafil. Nah, disyaratkan juga untuk kesahannya tayamum adalah kita bertayamum itu setelah masuk waktu sholat. Ya, kita tidak boleh menggunakan bertayamum di luar waktu sholat. Ya, kalau kita mau sholat dohor, berarti ketika sholat dohor waktu masuk, kita diperbolehkan untuk bertayamum. Ya, ketika melaksanakan sholat asar, maka kita bertayamumnya yaitu waktu sholat asar. Terus dan seterusnya. Kemudian wa ba'da izalatin najasati, dan setelah menghilangkan najis ya. Setelah menghilangkan najis terlebih dahulu ya, yaitu baru diperbolehkan atau sah melaksanakan tayamum. Wa ma'rifatil kiblati, dan mengetahui arah kiblat. Ya, jadi kita sebelum bertayamum kita harus mengetahui arah kiblat terlebih dahulu. Ya, agar apa? Agar kita sah dalam melaksanakan tayamumnya. Ya, karena disyaratkan atau termasuk syarat syah tayamum adalah kita mengetahui arah kiblat terlebih dahulu. Wala yusalliya bihi aksara min faridah. Dan tidak diperbolehkan kita sholat dengan satu tayamum lebih dari beberapa fardu. Ya, satu tayamum untuk dohor dan asar itu nggak boleh, apalagi lebih. Ya, wa yusalliya bihi ma sya'a minal janaiz wan nawafil. Jadi hanya diperbolehkan satu tayamum, satu fardu.
Dan diperbolehkan kita melaksanakan tayamum satu kali itu untuk beberapa kali sholat jenazah dan sholat sunnah. Ya. Wa yajibu qada'us salati ala man tayammama fi safarin ma'siyatin. Dan wajib untuk mengulangi sholat kepada orang yang bertayamum dalam safar maksiat. Ya. Jadi kita tidak diperbolehkan, ya, tidak diperbolehkan kita bertayamum, ya, maksudnya boleh kita ya secara fikih boleh kita tayamum. Oh ya juga. Ya, artinya apa ikhwan rahimakumullah? Artinya adalah kita wajib, kita wajib mengqadha salat atau mengulangi salat kepada orang apabila kita ya melakukan tayamum pada safar maksiat. Misalkan kita mau perjalanan safar ya untuk misalkan maksiat ya, untuk judi misalkan atau untuk melakukan perbuatan yang tidak ada pahala di sisi Allah ya, justru maksiat di dalamnya. Nah, itu kita ketika kita sholat menggunakan tayamum, maka wajib kita untuk mengulangi sholatnya. Au fi maudhi'in yaglibu wujudul ma'i fihi, atau ya dalam tempat yang kaprahnya ada air di situ. Jadi kita bertayamum di tempat yang biasanya ada air di situ, maka wajib kita mengulangi sholatnya. Au tayammama li khaufi bardin idza ajaza an taskhinil ma'i, atau kita tayamum karena takut dingin, ya kedinginan banget ya, ketika kita tidak mampu untuk menggunakan air. Jadi kita nih kalau kita melaksanakan sholat ya, kemudian kita berwudu, nggak kuat kita dinginnya sangat dingin ya, saya tidak mampu kita menggunakan air, maka dianjurkan untuk diperbolehkan untuk berwudu, namun wajib mengqadha salatnya. Wa man faqada at-tahuraini shalla al-fardhu li hurmatil waqti. Nah, barang siapa yang tidak mampu melaksanakan dua susuci ya, dua bersuci, sholat wudu tidak bisa, tayamum tidak bisa, maka dia sholat. Nah, maka dia sholat, tetap melaksanakan sholat, ya, sholat fardu karena menghormati waktu, ya, menghormati waktu sholat. Wa talzamuhu al-i'adah. Tapi wajib dia mengulangi lagi sholatnya. Ya. Wa man wajada ma'an la yakfihi li wudu'ihi aw ghuslihi ista'malahu awalan wa tayammama 'amma baqiya. Nah, barang siapa yang menemukan air, ya, tetapi tidak cukup untuk berwudu atau untuk mandi, maka gunakan terlebih dahulu air tersebut secukupnya, ya, sampai mungkin tidak ada air, karena syarat tayamum itu tidak ada air. Sementara kalau masih ada air itu tidak diperbolehkan, ya. Gimana? Gunakan dulu oleh kita air tersebut, habiskan sampai tidak ada air. Wa tayammama amma baqiya, dan sisanya itu kita bertayamum. Nah, itu ya. Jadi itu penjelasan secara singkat ya tentang tayamum. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah nanti ke depannya kita akan masih bab tayamum juga. Kita nanti menjelaskan tentang bab tayamum ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Awal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.